Awal Juni 2025 menandai momen penting dalam hubungan Jepang-Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, pasukan bela diri darat Jepang dan Korps Marinir Korea Selatan akan berpartisipasi dalam latihan militer gabungan. Latihan penting ini, bernama Kamandak 9, dijadwalkan berlangsung di Filipina. Latihan ini juga akan melibatkan Korps Marinir Amerika Serikat dan Korps Marinir Filipina, yang menunjukkan meningkatnya kerjasama keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Latihan gabungan ini, meskipun berfokus pada kesiapsiagaan bencana, membawa bobot politik yang signifikan mengingat kompleksitas sejarah antara Jepang dan Korea Selatan. Keputusan untuk melaksanakan latihan ini, bahkan di tengah sensitivitas politik, menggarisbawahi kekhawatiran keamanan bersama dan meningkatnya kebutuhan akan kerjasama regional. Partisipasi pasukan bela diri darat Jepang dan Korps Marinir Korea Selatan bersama rekan-rekan Amerika dan Filipina mereka menetapkan presiden untuk kolaborasi di masa depan. Ini menunjukkan keinginan untuk mengatasi perbedaan sejarah dan bekerjasama menuju tujuan bersama di kawasan ini. Kamandak 9, yang berarti kerjasama prajurit dalam bahasa Filipina, terutama berfokus pada kesiapsiagaan bencana dan bantuan kemanusiaan. Latihan ini akan melibatkan operasi amfibi, simulasi tanggap terhadap bencana alam seperti topan dan gempa bumi yang umum terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Di luar bantuan bencana, Kamandak 9 juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama keamanan terhadap meningkatnya ketegasan militer Korea Utara. Latihan ini menyediakan platform bagi negara-negara peserta untuk meningkatkan interoperabilitas, berbagi praktik terbaik, dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi potensi ancaman di kawasan. Dimasukkannya elemen kesiapsiagaan bencana dan kerjasama keamanan dalam Kamandak 9 menyoroti sifat multifaset dari tantangan keamanan di Indo-Pasifik. Ini menggarisbawahi perlunya pendekatan komprehensif yang menangani ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional. Terlepas dari pentingnya latihan gabungan ini, keluhan sejarah terus membayangi hubungan Jepang-Korea Selatan. Keengganan Korea Selatan untuk terlibat dalam kerjasama militer penuh dengan Jepang berasal dari kebencian yang mendalam atas masa lalu kolonial Jepang. Menambah lapisan kompleksitas lainnya adalah pemilihan Presiden Korea Selatan yang akan datang pada 3 Juni 2025. Kandidat terdepan, Lee Jae-myung, diharapkan untuk mengadopsi pendekatan pragmatis terhadap Jepang, menyeimbangkan kebutuhan akan kerjasama dengan masalah sejarah. Hasil pemilu dapat secara signifikan memengaruhi arah masa depan hubungan Jepang-Korea Selatan. Pemakzulan mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol semakin menambah ketidakpastian. Penghapusannya dari jabatan telah menciptakan kekosongan dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan, meninggalkan protinggolit sebagai negara yang Egyptian dan aktor regional ini. Dinamika keamanan yang berkembang di Indo-Pasifik yang ditandai dengan latihan gabungan Jepang-Korea Selatan memiliki implikasi signifikan bagi Indonesia. Sebagai pemain kunci di Asia Tenggara, Indonesia perlu menavigasi hubungan diplomatik dan kebijakan keamanannya dengan hati-hati. Indonesia dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya penekanan pada kesiapsiagaan bencana di kawasan ini. Mengamati atau berpartisipasi dalam latihan seperti Kamandak 9 dapat meningkatkan kemampuan tanggap bencana Indonesia yang sangat penting mengingat kerentanannya terhadap bencana alam. Lebih lanjut, latihan gabungan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama multilateral dalam mengatasi tantangan keamanan bersama. Indonesia, dengan komitmennya yang lama terhadap stabilitas regional, harus secara aktif terlibat dalam dialog dan kemitraan yang mendorong kepercayaan dan kerjasama di antara para aktor regional. Lokasi strategis dan pengaruh diplomatik Indonesia menjadikannya pemain penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Dengan secara aktif terlibat dalam dialog keamanan regional dan mempromosikan kerjasama multilateral, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membentuk kawasan Indo-Pasifik yang lebih aman dan tangguh.